Timnas Indonesia U17 gagal melanjutkan kiprahnya di ajang Piala Asia U17 2025 setelah hancur lebur di tangan Korea Utara pada babak 8 besar. Skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor telak 6-0. Dua gol lawan tercipta pada interval pertama melalui Cho Song-han menit ke-7 dan Kim Yoo-jin menit 17. Gol pertama lahir melalui sepak pojok yang mampu disambut tendangan oleh Cho Song-han. Sementara gol selanjutnya hampir mirip terjadi dengan memanfaatkan umpan lambung yang melahirkan bola, rebound, untuk diselesaikan Kim Yoo-jin. Lalu di interval babak kedua, pihak Korea Utara kembali menambah gol melalui Ri Kyung-bong, menit ke-48. Kyung-bong yang bergerak di depan gawang dapat menyelesaikan umpan tarik pemain penyerang sayap Pak Kwang-song. Nasib apes pasukan Garuda terus berlanjut ketika Kapten Putu Panji melakukan kesalahan handball menit 60. Kim Tae-guk yang menjadi eksekutor dapat memperdaya Dava Al-Ghasemi dengan sempurna. Cuma berselang semenit, Kim Tae-guk kembali benar-benar menjadi momok dari Timnas U17 Indonesia. Kali ini melalui umpan lambung. Kim Tae-guk dapat memenangi duel bola udara sebelum memperdaya 4 pemain bertahan termasuk kiper dan melancarkan tembakan mendatar ke gawang menit 61. Pesta kemenangan Korea Utara pun akhirnya ditutup melalui penyelesaian Pak Ruan yang menyambut bola sepak pojok. Menit 78. Skor kekalahan 0-6 menjadi akhir dari cerita Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025. Yap, Garuda Muda dipastikan tersingkir dari turnamen 2 tahunan ini. Namun Timnas U17 Indonesia mesti bersyukur karena target utama untuk menembus Piala Dunia U17 2025 dapat tercapai. Kekalahan telak Timnas Indonesia ini ternyata tak luput dari sorotan media Vietnam Soha Vien. Dalam postingannya, menurut mereka kekalahan Timnas U17 Indonesia itu menjadi pertanda Zahabi Goli dan kawan-kawan bakal kesulitan bersaing di Piala Dunia U17 2025. Ini karena mereka mempercayai tim-tim yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 adalah tim terbaik, sehingga mereka akan jadi lawan yang lebih berat untuk dihadapinya. Kekalahan dari Korea Utara tidak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di turnamen Asia, tetapi juga menjadi pertanda masa depan yang sangat sulit bagi mereka di putaran final Piala Dunia mendatang, tulis Soha. Media Vietnam ini memprediksi Timnas U17 Indonesia bakal kesulitan di Piala Dunia U17 2025, karena skuad Garuda Muda saat ini memang berada di pot bawah. Untuk itu, mereka percaya tim asuhan Nova Rianto akan menghadapi lawan yang lebih berat dari Korea Utara. Penting untuk diketahui bahwa perwakilan Asia masih berada di posisi terbawah dalam daftar partisipasi di Piala Dunia. Artinya, di putaran final Piala Dunia, Indonesia mungkin akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat daripada Korea Utara, sehingga meningkatkan risiko kekalahan telak. Tulisnya, menilik dari postingan Soha, mereka seakan sudah meremehkan Timnas U17 di gelaran Piala Dunia nanti. Mereka lupa jika Timnas Vietnam U17 gagal lolos Piala Dunia setelah berada di posisi buncit grup B di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tak hanya media Vietnam saja, media dari negeri jiran Malaysia Palatau Bola juga turut memberitakan kegagalan skuad Garuda Muda ini. Palatau Bola heran, kok bisa Timnas Indonesia U17 bisa kalah telak 6-0 dari negara yang sangat minim akses internet? Indonesia kalah 6 gol tanpa balas dari negara yang tidak memiliki akses internet, tulis Palatau Bola. Apa rahasia Korea Utara? Walaupun negara mereka tertutup dan masyarakatnya tidak menggunakan media sosial, prestasi sepak bola Korea Utara sangat kuat, baik di kategori pria maupun wanita yang pernah 3 kali juara Piala Asia. Palatau Bola juga mengingatkan Indonesia dan negara Asia Tenggara lain agar tidak jemawa, sebab level sepak bola Asia Tenggara dinilai mereka masih tertinggal, bahkan dari negara seperti Korea Utara sekalipun. Indonesia dan negara AFF lain harus sadar kita masih ketinggalan dan berhenti menepuk dada, tegas Palatau Bola.